Kita mau belajar tentang saham dari nol, Pak Theo. Kayak pernah denger ya belajar saham dari nol. Belajar saham dari nol ini kita. Karena lagi hype kan saham kan dulu kan. Kita bikin sekarang lagi saham dari nol. Karena mungkin banyak orang yang invest saham tapi nggak ngerti fundamental saham tuh apa tuh. Iya, tapi hype-nya beda ya. Tapi beda. Kalau dulu pengen bikin langsung masuk, kalau sekarang guys ini video edukasi bukan ajakan untuk masuk. Iya, ini edukasi general secara umum ya teman-teman. Jadi segmen dari nol ini dibuat untuk evergreen ya. Siapapun dan kapanpun yang mau belajar saham dari nol dan apapun dari nol bisa lihat segmen ini. Jadi disclaimer dulu, untuk segmen ini kita nggak akan masukin faktor makro, mikroekonomi, global, kapan masuk, kapan exit, nggak ada. Ini betul. Pure untuk teman-teman yang pengen tahu saham tuh apa sih, gimana invest saham sih, untungnya gimana sih, dah gitu. Oke. Nah kita langsung mulai aja dari apa itu saham. Saham tuh nggak sesusah yang kalian bayangkan ya. Saham tuh simpel banget. Namanya kita punya bisnis gitu ya. Contoh gue punya bisnis pameran namanya Byte gitu ya. Ada pemegang saham. Pemegang sahamnya tuh ada Theo, ada Billy gitu ya. Nah, maksudnya apa? Artinya pemegang saham adalah pemegang kepemilikan di perusahaan tersebut. Nah, Theo dan Billy ini kan sama-sama pegang saham. Berarti kita sama-sama nih punya porsi kepemilikan di dalam usaha kita yang sekarang, si Byte Project. Berapa persen tergantung kita punya masing-masing. Jadi kalau gampangnya saham itu adalah persenan atau portion kepemilikan dari suatu perusahaan atau bisnis yang lo beli, lo invest atau lo bangun. Nah tapi maksudnya gimana? Bedanya adalah bisnis itu nantinya ada yang private, ada yang TBK, public. Kalau yang barusan gue punya sama Billy itu pemegang sahamnya cuma bisa kita doang. Private soalnya. Private, kecuali kita one day mau jual ke orang lain atau mau go public. Nah yang biasanya kalian beli di bursa saham itu adalah perusahaan yang sudah listed atau go public atau TBK. Terbuka. Makanya jumlah sahamnya kalian bisa beli eceran. Gitu ya. Nanti hitungannya kita bahas di belakang. Gitu. Nah tapi kalau seandainya untung dari saham nih, kita ngomongin saham kan buat investasi dan menguntungkan gitu. Nah untung dari saham tuh bisa dengan cara apa aja? Ini kenapa gue jelasin teman-teman selalu dengan contoh gue dulu biarpun private company ini biar kalian nangkap logiknya dulu ya. Saham tuh untungnya ada dua, capital gain sama dividen. Contoh, bisa dijelasin nggak makhluk apa itu? Nggak usah pakai perusahaan publik deh, pakai perusahaan kita dulu. Byte Project. Detik gue bangun itu sama Billy, kan ada tuh nilai perusahaannya sekian. Betul. Nah sekarang udah berjalan ngasilin omset sekian miliar, pamerannya makin banyak, segala macam berjalan. Nah perusahaan nih puji Tuhan misalnya di tahun ini untung, profit gitu ya. Misalnya profitnya 1 miliar gitu ya. Nah biasanya di akhir tahun kalau perusahaan itu sudah punya net profit atau untung bersih, misalnya tadi nih kita ceritanya 1 miliar untung bersih gitu ya. Itu kan duit 1 miliarnya pasti akan kita pakai buat beberapa pilihan. Satu, misalnya mau ekspansi perusahaan 500 juta. Wah, berarti dari 1 miliar tadi 500-nya buat ekspansi tahun depan. 500 ini kan nganggur. Betul. Nah, ini boleh dibagi nih. Buat jadi keuntungan si pemegang saham. Namanya dividen. Gitu. Gimana cara bagi? Misalnya tadi 500 juta nih yang bisa kita bagi jadi dividen. Byte misalnya sahamnya Koteo 50%, sahamnya Billy 50%. Ya udah 500 juta kita bagi dua tuh. 250 potong pajak 10%. Itu sama di perusahaan TBK kalian beli, misalnya beli bank ini, bank itu kalian beli. Terus kalian kan dapat dividen tuh per lembar dikali berapa? Bentukannya kayak gini persis. Nah cuman kalau perusahaan TBK itu hitungannya kan ada berapa lot yang kalian punya, berapa lembar sahamnya gitu. Nah satu lagi dari capital gain. Capital gain tuh sama. Kalau gampangnya di pasar modal kalian beli harga saham di harga berapa, kalian diemin, terus dia nilainya meningkat, kalian jual, kalian dapat selisihnya, namanya capital gain. Sama one day misalnya Byte Project nih, kita udah jalani 8 tahun kita jual. Kan modal kita baru bikin perusahaan itu sama harga kita jual 8 tahun lagi ada selisih. Betul, beda. Itu yang disebut capital gain. Jadi barusan gue jelasin dari dua-duanya biar teman-teman ngerti. Dari sisi private maupun dari sisi TBK. Kenapa gue jelasin? Karena banyak orang yang suka memisahkan saham dan bisnis. Sedangkan itu tidak mungkin dipisah. Saham adalah bagian dari sebuah kepemilikan bisnis. Gitu. Justru malah saham itu ya lu punya saham adalah lu punya bisnisnya. Lu pemilik company-nya. Betul. Dan nggak bisa kayak saham sama bisnis dipisah, mendingan saham nggak usah bisnis. Nggak bisa.
Kalau nggak ada bisnisnya, sahamnya mana ada? Lembar kosong ya. Iya. Justru sahamnya itu harus nempel sama bisnisnya. Karena cuman bisnisnya akhirnya bisa divaluasi dan dijual sahamnya. Saham tanpa bisnis adalah kertas kosong. Makanya banyak yang bilang juga belilah saham yang memang perusahaannya bagus. Bener. Karena logikanya lu nggak mungkin beli perusahaan atau bisnis yang jelek kan. Iya, sekarang ngerti ya teman-teman kenapa analoginya orang selalu bilang beli perusahaan yang bagus. Yeah. Karena pada dasarnya memang seperti itu. Ada nggak perusahaan kosong yang sahamnya dijual? Ada. Makanya gue bilang tadi yang kita beli kertas kosong. Tapi ntar kita bahas di belakang. Oke, tadi kan ngomongin tentang cuannya dari mana aja. Tadi ada dividen, ada juga capital gain. Tapi juga kan ada strateginya, Teh. Yeah. Yang strategi paling banyak umum ya, yang gua tahu dan orang mungkin banyak tahu juga dan banyak dengar adalah ada yang namanya trading. Ya. Ada yang namanya investing atau invest. Nah, bisa dijelasin nggak bedanya trading dan investing di saham? Mungkin sebelum masuk ke sini, gue mau nyelip dulu ke yang sebelumnya tadi, teman-teman. Ini share sedikit kalau kalian bingung, kalian dapat dividen itu berapa? Ini gampangnya. Misalnya kalian beli saham sebuah bank, berapa? Misalnya kalian beli 100 lot, gitu ya. Satu lot itu kan 100 lembar. Nanti biasa ketika sudah mau bagi dividen, keluar tuh dari RUPS perusahaan ini. Kita mau bagi dividen ya sekian per lembarnya. Misalnya 100 perak. Oke. Nah, kalian punya misalnya berapa? 100 lot tadi. Cara ngitungnya gimana? Simple ya, tinggal 100 lot. Karena satu lotnya 100 lembar dikali 100 lembar, dikali 100 lagi nilai dividennya. Nanti tinggal dipotong sama 10%. Nah, itulah jadi nilai dividen kalian. 10% tadi pajak ya. Pajak. Nah, ini biar gambarannya kalian ngerti aja gitu ya. Nah, selanjutnya trading sama investing. Nah, ini kalian harus ngerti, ini nggak boleh kebalik-balik. Trading sama investing adalah dua hal yang benar-benar beda. Makanya pelakunya pun disebut trader dan investor. Trading ini berasal dari kata trade. Trade itu apa sih? Dagang. Trading saham, jual beli saham. Trading boneka, jual beli boneka. Trading casing handphone, jual beli casing handphone. Artinya apa kalau trading? Kita mau beli barang itu di harga murah. Jual mahalan dikit. Gak apa-apa, yang penting barang muter, kan dagang. Yang penting ada selisihnya. Yang penting ada selisihnya, disebut dengan dagang. Margin gitu loh. Keuntungan dari mendagangkan tersebut. Trading saham ya untungnya dari jual beli saham. Kalau trading boneka ya dari jual beli boneka. Nah, sekarang kalau dagang, kalian pengennya jualnya cepat atau lama? Cepet lah, biar cepet. Kalau bisa beli sekarang 2 menit kemudian udah untung, jual. Makanya kalian bilang, kok ada ya orang beli saham beli baru semenit dijual. Kalau udah untung ya dijual. Itu namanya mungkin scalper. Gitu ya. Nah, jadi dagang ini juga ada tipe-tipenya loh. Ada scalper lah yang langsung per menit lah. Ada yang misalnya intraday trading lah yang seharian. Ada yang daily trading lah, ada yang harian. Ada yang swing trading lah yang sesekali gitu mingguan. Time frame-nya beda-beda, tapi kegiatannya berdagang. Fokusnya apa tadi kalau dagang? Simple. Barangnya bagus gak? Bagus. Lagi murah gak? Beli. Nah, kalau di saham dilihatnya pakai apa? Chart atau grafik, dan analisanya kita sebut technical. Sama kayak kita mungkin mau dagang apa? Dagang botol. Kita juga pasti ke supplier botol nanya, botol apa yang lagi laris? Mana yang harga lagi murah? Betul. Mana yang kira-kira barangnya lagi tren sekarang? Jadi kalau gua beli modal murah, jual mahalan dikit, dapat cuan. Sama trading pun begitu. Makanya trading saham adalah dagang saham. Oke. Makanya jangan bilang gua jual beli saham harian kok, tapi gua investasi. Nah, itu udah jelas tetot. Beda. Investing adalah kegiatan investasi. Investasi itu kegiatan menanam, guys. Naruh bijinya, siremin, tungguin, makan buahnya kapan? Nanti. Lama ya. Tunggu musimnya. 6 bulan, 8 bulan, berbuah, baru buahnya bisa dipetik, dimakan. Bukan berdagang. Maka kalau kalian bilang, kok gue mau invest saham, gimana caranya? Ya gampang, invest saham. Ini duit memang kalian buat investasikan. Kalian beli sahamnya, kalian beli perusahaannya. Kalian biasanya tidak lihat harganya. Kalian lihat perusahaannya. Dulu begitu kalian lihat perusahaannya bagus ya, ternyata sekarang divaluasinya lagi murah. Bagus nih, beli. Karena perusahaan ini kalian percaya bagus dan harganya lagi oke. Untuk apa? Jangka panjangnya naik lagi. Nah, dalam kondisi investasi tadi kita udah bilang kalau yang namanya investasi ke bisnis, apalagi bisnisnya profitable, pasti kita bisa dapat dividen. Iya betul. Sama.
Jadi kalau tadi misalnya trading dagang saham, mereka nggak incer dividen, mereka nggak pusing dividen. Yang penting beli, grafiknya masuk, mereka prediksi abis ini bakal naik, beli murah, pas naik jual. Ya. Nah kalau investasi itu beda. Gak peduli harganya sebenarnya lagi naik atau turun. Selama kita percaya bagus, ya kita beli terus. Makanya kita lihatnya tahunan. Dapatnya dari mana? Dari dividen bisa, dari capital gain bisa. Tapi yang jelas nggak mungkin. Kok gue invest saham cuman buat 2 minggu? Nggak ada. Bukan itu namanya dagang. Trading. Dagang masuk ke tadi trading. Maka kalau investasi ini lihatnya apa? Fundamental, lihatnya bisnis, lihatnya sektor, lihatnya makroekonomi. Makanya kalau kita bilang, kok harga saham sekarang lagi murah nih, market lagi jelek misalnya, tapi bukan berarti ini kondisi sekarang, ini cuma contoh. Oh, market lagi kurang bagus, harga saham jatuh semua. Kalau trader udah cepet-cepet buang barang. Betul. Kalau kalian beli barang, kalian mau dagang, barangnya tiba-tiba harganya jatuh, kalian abisin, jual rugi, nggak apa-apa. Yang penting gue nggak pegang lagi barangnya. Betul. Kalau investing beda, investing lihatnya 3 tahun ke depan. Gue memang taruh ini buat tiap tahun dapat duit dari dividen, dan kalau dia naik ya bonus. Maka begitu harga sahamnya lagi jatuh, kalian mungkin bukan mau habisin barang, tapi mau nambah barang. Kenapa? Karena kalian tahu ini bagus, sekarang lagi jelek, beli lagi nanti naik. Betul. Ini mentalnya beda, treatmentnya beda, cara berpikirnya sangat berbeda. Jadi jangan bilang kalian cari passive income dari trading, tidak ada. Dan jangan bilang kalian cari cari hasil dagang dari investasi, tidak ada. Tapi dua-duanya boleh nggak? Boleh. Semua orang dagang juga investasi. Semua orang investasi juga mungkin ada dagangannya. Gitu loh. Nah tapi ini kan harus ngerti dulu, ini totally different frameworknya. Cara mikirnya beda, cara lihatnya beda, barangnya juga beda. Yang dibeli. Gitu. Nah itu dulu sih mungkin yang teman-teman harus clear. Gitu. Tapi kan kalau itu kan ngomongin strategi tuh tadi trading, investasi. Setiap orang nih kayak kita aja individu gitu. Kita boleh nggak sih melakukan dua-duanya atau harus pilih ekstrim kanan kiri? Boleh dua-duanya. Tapi jangan belajar dua-duanya dalam satu waktu bersamaan. Karena dua-duanya totally different. Cara mikirnya, cara decisionnya beda. Ibaratnya yang satu harganya jatuh disuruh beli, yang satu kalau disiplin trading cut loss, jual. Jadi bingung ya? Bingung, jadi beli atau jual. Padahal bisa aja sahamnya sama loh. Iya betul. Saham yang sama kita beli, kalau kita trading harganya jatuh, kita harus jual, nggak boleh simpan. Kan kebanyakan orang Indonesia kan beda. Iya. Ya kan, pas begitu bilangnya mau trading, pas begitu turun nyangkut jadi investing. Ya gitu. Sedangkan kalian harus tahu bedanya dua itu dulu. Kan kita belajar dari nol. Oke, betul dari nol ya. Nah, kalau ngomongin market yang tadi dulu bilang TBK, kalau perusahaan Indo kan terbuka gitu TBK, ada di IHSG. Tapi juga ada market luar nih kayak misalkan US. Nah kalau menurut lu antara saham Indo atau saham US deh sekarang yang lagi hits gitu, menurut lu lebih enak yang mana nih? Dulu itu sebenarnya akses kita untuk invest ke saham US sangat rendah. Betul. Sekarang dengan banyaknya teknologi dan opportunity yang ada, enak nih. Sebenarnya investor zaman ini enak. Zaman kita dulu awal-awal mulai kita cuma ada opsi Indo doang. Betul. Susah sekali bayangin gue mau beli saham yang handphonenya gue pakai deh misalnya Apple, gitu. Apple misalnya. Nggak di Apple ya? Gimana caranya? Zaman dulu bener nggak? Gue bisa beli handphonenya. Kagak bisa beli sahamnya. Susah. Tapi zaman sekarang dengan ada teknologi segala macam, belajar saham dari nol era ini sama belajar dari saham dari nol era kita kemarin beda. Betul. Zaman sekarang malah kita harus lihat ada 2 nih diversifikasi jenis saham yang kita bisa masuk, Indo dan US atau mungkin bahasa Indonya AS, Amerika Serikat. Gitu loh. Jadi sekarang malah ada opportunity-nya bisa ke sana juga, dan menurut gue sayang untuk nggak ke sana karena gue sendiri juga lagi icip-icip nyobain. Lagi nyobain juga gitu ya. Tapi kenapa saham US jadi menarik juga selain memang barang-barang yang kita pakai dan yang familiar sama kita memang perusahaannya ada di US ya. Mungkin gini ya Pak. Kalau dulu kan udah pasti gue bilang akses ya. Akses zaman sekarang itu buat generasi sekarang udah sangat enak ya, bisa kemana-mana gitu loh. Nah maka kita harus melihat ini tidak dari makro dulu ya. Ini nggak ngomongin bagaimana kondisi global, kondisi makro mikro kita nggak bahas karena ini belajar dari nol, literally pengen cuma tahu saham US gini, saham Indo gini. Udah, that's it. Pembedanya apa? Nah yang pertama, akses ke perusahaan-perusahaan besar sekali yang growth-nya sangat konsisten. Itu kalau mungkin kita lihat chartnya dari dulu ya. Misalnya yang tadi lu sebut deh, Apple. Dari zaman gue masih pakai iPhone berapa gue masih pakai? Zaman kita masih pakai iPhone 7. Sampai sekarang mungkin iPhone 16. Ya. Betul. Harga handphonenya turun terus. Harga handphonenya turun. Harga sahamnya naik terus.
Betul. Harga iPhone 7 lu beli dulu sekarang berapa? Coba iPhone 7 lu dulu lu convert jadi saham iPhone, saham Apple-nya, sekarang udah berapa? Benar. Jadi aksesnya sendiri nih ke perusahaan-perusahaan ini kita percaya karena dia sudah sangat-sangat besar sekali. Dulu kita nggak bisa, sekarang bisa. Gitu loh. Dan maksudnya udah perusahaan segede gitu, nggak usah ngomongin hal-hal lain fundamental deh. Emang kalau ada perusahaan segede gitu, buka kesempatan lu bisa invest, lu nggak mau? Mau lah. Pasti kan lu pasti mikir dong, wondering, iya ya. Yang penting perusahaannya sehat aja. Yang penting perusahaannya sehat. Ya. Dan di US kan sekarang banyak sekali. Mungkin lu bisa lihat yang kita sering pakai aja, Netflix, Spotify juga ada. Mungkin kalau ngomongin dunia kripto sekarang ada MSTR lah. Tuh kemarin narasi ada Nvidia lah. Lu kan pasti pengen juga dong menyambut momentumnya dengan pasar yang segitu gede, kan kita bisa diversifikasi. Enaknya dulu ada duitnya mau diversifikasi nggak bisa. Iya betul. Sekarang bisa diversifikasi, tinggal beli dari kecil-kecil dulu, nggak ada masalah. Aksesnya udah open ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena majority marketnya Indo tuh udah matang lu artinya gini. Orang Indo tuh saham US. Iya, saham US. Jumlah investor Indo tuh masih dikit banget sebetulnya kalau di-compare sama US. Biarpun kita udah growth-nya jauh banget. Mungkin sekarang ya, ini estimasi gue nggak tahu data realnya ya. Ini estimasi gue, mungkin sekarang kita itu ada di sekitar belasan juta investor. Waktu kita awal-awal 2020 ngomongin ini tuh baru 5-6 juta. Sekarang mungkin around 14 juta. Naik 2 kali ya. Investornya ya di Indo. Nah di US, wah gue udah nggak tahu deh ini berapa kali lipatnya. 14 juta aja dibanding kita punya total rakyat yang 280 juta, cuman sekian persennya Pak. Dan itu pun 14 juta masih ada digabung sama investor reksadana bukan saham semua. Jadi biarpun ada reksadana saham, pasar modal tuh. Nah maka di US ini kan orang literasi finansialnya udah jauh lebih mature. Karena tadi udah lebih mature, ini menimbulkan likuiditasnya saham US tuh tinggi. Karena banyak banget orang yang main di sana, lu beli gede keluar gede bisa. Kalau di Indo, misalnya lu bilang, kalau di Indo gimana? Tetap Indo ada plus minus ya. Cuman ini kita kan lagi compare dari segininya doang. Kalau di Indo, misalnya lu sekarang punya modal nganggur 5 miliar aja, udah cuman beberapa saham yang lu bisa masuk. Terbatas. Kalau di sana 5 miliar kecil. Masuk sekarang keluar lagi juga bisa gitu loh. Karena likuiditasnya sudah tercipta, sudah lebih mature dan tinggi. Tapi apakah Indo berarti kurang? Enggak. Indo itu lagi menuju ke sana. Maka kalau kita bandingin market cap-nya doang, di sana tuh udah sekitar 40 triliun dolar lebih. Sedangkan IHSG itu baru 600 million dolar lebih. Jadi wah. Bahkan katanya valuasi IHSG market cap-nya dibandingkan market cap-nya bukan negara ya, tapi Apple. Jadi Apple versus IHSG lebih gede market cap-nya Apple. Betul. Nah, maka sebenarnya kita nggak bisa ngomong lebih bagus mana, satu kecil satu besar. Cuman kan ini peluang ya. Lu punya opportunity invest di market mature, lu juga punya opportunity invest di market emerging. Which is emerging juga kan potensinya gede banget kalau dia bisa ke arah mature. Tergantung nanti ke depannya bagaimana dengan aksi-aksi dari negara kita gitu. Nah, yang ketiga menurut gua, IPO di negara kita tuh baru mulai terliterasi. Jadi zaman kita dulu baru mulai saham, yang IPO tuh setahun paling company dikit. Sekarang makin lama makin banyak. Kalau di US dari dulu udah banyak. Maka stabilitas dan fundamental dari company US sebetulnya sudah lumayan, sorry to say, lebih tergaranti. Lebih qualify untuk go listing public. Makanya kalau kita mau ngomongin trading sebenarnya di saham US, gue nggak tahu ya. Mungkin ada trader-trader yang bisa, tapi saham US tuh kayak lebih cocok untuk investing sebetulnya. Jangka panjang ya. Betul, karena mereka punya growth-nya udah nggak terlalu tergoreng, kata kasarnya, karena market cap-nya besar. Likuiditasnya tinggi karena banyak yang bisa makan barang lu. Yang ketiga, stabilitas dan fondasi bisnisnya emang kuat, gede banget. Segede gitu untuk tiba-tiba besok rakpul dan hilang tuh dikit. Kecil banget gitu loh. Sedangkan di Indo, sorry itu saya kadang-kadang masih ada yang small size hilang. Bahkan bisa ada ruko IPO. Sorry to say, tapi bukan berarti market Indo kalah ya. Enggak. Nanti kita akan lihat. Iya, yang bagus, yang pro-nya dari market Indo. Cuma memang zaman ini enaknya kita harus lihat bukan saham apa versus saham apa, tapi opportunity invest di market mature sama market emerging. Gitu. Itu dua-duanya punya pro cons yang beda-beda gitu, Pak.
Nah jadi kan tadi lu bilang kayak kita sebenarnya bisa diversifikasi dari saham Indo dan US dua-duanya kan. Dua market lah ya. Mungkin kalau seandainya ngomongin saham Indo udah lebih familiar kan teh, orang-orang semua udah bisa beli di sekuritas gitu. Tapi kalau saham US ini kan baru. Ya mungkin nggak banyak orang tahu. Itu cara belinya di mana? Nah sebenarnya sekarang tuh actually di Ajaib udah bisa Bil. Oh, Ajaib bisa. Ajaib bisa. Kan perusahaan Indo kan. Iya. Tadinya. Nah ini lokal nih namanya udah Ajaib ya. Emang Ajaib. Iya Ajaib, memang Ajaib. Nah ini mungkin sekalian buat teman-teman semua ya. Nah Ajaib tuh kan dari dulu kita taunya buat beli saham Indo dan kemarin mungkin udah kripto ya. Yeah. Sekarang ini mereka punya platform khusus juga buat jual beli spesifik saham AS dan kripto. Namanya Ajaib Alpha. I see. Nah di sini kita bisa akses lebih dari 600 pilihan saham AS. Nah kalau saham AS atau US itu belinya per lot atau gimana? Nah kalau tadi kan balik lagi ya ke saham Indo kan kita beli per lot. Satu lot tuh 100 lembar. Yeah. Kalau saham AS itu kita belinya nggak selot, tapi bisa per lembar karena sebetulnya nilainya lebih tinggi Bil, lebih mahal gitu ya. Bahkan sekarang udah bisa fractional. Jadi tuh kayak cuma 0,00001 lembar dari misalnya yang tadi lu sebut saham Apple. Gitu. Dari balik lagi ya karena marketnya udah mature, otomatis ya nilai sahamnya lebih tinggi. Tapi sekarang sudah bisa fractional. Jadi adjust dari modal kita ya. Iya. Nih, gue coba demoin aja langsung kali ya, buat kasih lihat teman-teman juga. Handphone gue dong, yang AAPL ya. Soalnya ini AAPL. Asli ya. Jadi ini simple banget. Setelah daftar dan verifikasi akun, kita bisa langsung deposit dana investasi ke RDN. Terus di homepage bisa ke menu saham AS dan pilih saham AS pilihan kalian. Udah deh, tinggal buy sesuai dengan alokasi kapital kalian dan tinggal tunggu order kalian match. Anyway teman-teman, sedikit info. Transaksi saham AS di Ajaib Alpha itu ngikutin jam perdagangan pasar saham AS, yaitu jam 20.30 malam sampai 3 pagi WIB dari Senin sampai Jumat. Kalau di luar jam itu, kalian tetap bisa transaksi, tapi bakalan match ordernya ketika jam pasarnya buka. I see. Tapi teh, memang investasi di saham AS di Ajaib Alpha itu minimal berapa sih? Nah, ini Bill. Di Ajaib tuh kita bahkan bisa mulai invest dari $1 aja. Atau sekarang setara 16 sampai 17 ribu kali ya. Yang dikonversi langsung ke IDR, jadi nggak ribet. Masih lebih murah dari minuman kekinian bahkan. Nah ini kalau orang mau download Ajaib Alpha nih teh, itu bisa download di Play Store sama di App Store ya? Yoi Bill, bener, itu udah semuanya. Atau lebih gampang nih buat teman-teman semua yang mau langsung praktek diversifikasi ya di Ajaib Alpha, bisa langsung aja ke link yang di deskripsi. Dan jangan lupa pakai kode gue ya, biar bisa dapetin aset kripto up to 6 juta rupiah. FYI, Ajaib ini udah berizin dan diawasi OJK juga, jadi aman ya Bill kalau kita mau invest di sini. Siap. Oke teh, kalau seandainya tadi kan kita udah ngomongin banyak saham US ya atau saham AS. Kalau di saham Indo sendiri, sebenarnya tuh pengkategoriannya sekarang tuh kayak gimana sih? Ini kita coba melihat apa yang terjadi fenomenanya beberapa tahun ini ya. Yang rasanya mungkin termsnya udah banyak geser-geser sedikit lah. Ya. Iya, karena investasi itu memang dinamis. Jadi mungkin kalau saham Indo teman-teman ini emerging market, punya kesempatan yang jauh lebih besar sebetulnya untuk growth ketika negara ini sudah ketemu nih strateginya gitu ya. Maka invest di Indo ini menarik banget. Karena ya as usual ya, kita invest di perusahaan yang gede banget sama yang dari kecil menuju besar, pasti kesempatan cuan berlipat-lipatnya tuh ada di yang kecil menuju besar. Iya, betul. Nah, tapi balik lagi kita tadi bisa diversify ya. Satu emerging, satu lagi market mature. Nah, mungkin kita bagi 3 kali yang zaman ini. Orang familiar banget. Yang pertama mungkin saham blue chip. Blue chip ini mungkin kalau dulu kita ngomonginnya kayak top 5, top 10 di LQ45. LQ45 tuh kayak indeks yang paling liquid gitu ya. Tapi karena banyak industri yang sudah sunset, jadi sekarang lebih gampang kita ngomong saham blue chip itu ya big banks aja lah. You name it lah. BCA, BRI, BMRI, yang gitu-gitu aja. Yang biarpun kalau bursa sahamnya anjlok, mereka anjlok. Nah, tapi kalian harus tahu kenapa itu masih disebut setidaknya paling safe untuk mulai. Karena kalau ISG-nya recover, yang balik mereka duluan. Itu kayak cerminan IHSG sebetulnya. Betul, karena begitu misalnya orang luar tertarik sama Indo, mau invest, pasti itu duluan yang beli. Udah pasti.
Karena itu menggambarkan beberapa company yang paling gede di Indonesia dan rutin bagi dividen tiap tahun. Jadi invest di sana setidaknya udah pasti dapat dividen, dan kalau habis ini meningkat ya plus capital gain. Oke, berarti yang pertama itu saham blue chip tadi yang isinya big banks. Ya. Nah, saham yang kedua apa kategorinya? Zaman ini saham kedua yang kita lihat di banyak terms zaman ini adalah saham konglomerat. Iya, lumayan kedengeran kemana-mana sih. Iya, kenapa? Karena gini, saham blue chip itu bergerak, market cap mereka besar, yang menggerakkan mereka itu bukan cuma diri mereka doang, tapi fund-fund dari luar banyak masuk. Makanya kalau Indonesia prospeknya cerah, IHSG pasti ketopang sama blue chip duluan yang naik. Jadi bedain ini kayak dari siapa yang ngangkat harganya lah, ngomong kasarnya. Siapa yang bisa ngepam harganya lah. Kalau big banks tadi nggak mungkin dihajar sama orang kita sendiri. Gede, pasti butuh luar. Nah, konglomerat ini saham-saham dari pengusaha-pengusaha penopang perekonomian Indonesia yang sahamnya IPO. Let's say kemarin ada apa sih? Ada Pak PP, ada Brand, ada Pani, mungkin ada apa lagi TPIA segala macam. Tapi ini balik lagi ya, ini cuma jenis saham bukan ajakan apa-apa. Ini menjelaskan. Nah, kenapa disebut saham konglomerat? Karena mostly yang pasti mendongkrak itu saham adalah grup konglomerasi mereka sendiri. Dan grup ya sifatnya. Dan grup sifatnya. Kenapa kok digongkrak? Karena mereka sendiri punya mimpi untuk menaikkan ini ke indeks yang biasanya kita sebut dengan Morgan Stanley itu loh, MSCI. Kenapa? Simple, tujuannya supaya kalau masih di Indo kan yang bisa beli cuman orang Indo. Begitu nyampe indeks sana, qualify, liquid, fund-fund dari luar bisa masuk. Kalau fund dari luar bisa masuk, mereka bisa boom terbang ke atas. Di situ mungkin baru nanti orang konglomeratnya jualan barang. Nah, makanya dari kemarin kita lihat ada beberapa kali kan, naik nggak kena kriteria, turun lagi. Naik nggak kena kriteria, turun lagi. Dan bahkan kalang gini, saham blue chip sama saham konglomerat tuh bisa beradu market, bisa beda market. Kalau market lagi bagus, IHSG hijau, blue chip pasti naik. Saham konglomerat biasanya diem. Kalau market lagi jelek, nggak ada yang main, biasanya saham konglomerat naik karena yang main mereka-mereka aja. Diputar-putar gitu ya. Iya, jadi ini beda-beda gitu loh. Kok mau invest yang mana? Balik lagi terserah. Kalian tapi udah tahu ya dari kita belajarnya kemarin, saham itu adalah high risk. Maka pakai uang dingin dan sudah diproporsikan. Uang dinginnya yang memang buat di saham. Kalau gue pribadi, ya karena gue tidak banyak geng konglomerat, jadi ya gue diversifikasi tetap lebih banyak di blue chip dibanding konglomeratnya. Tapi konglomerat juga masuk. Berikutnya yang ketiga nih. Ini sebenarnya saham yang paling enak kalau kita punya capital udah gede. Ini khusus buat yang capital gede. Iya, lebih berasa. Betul. Saham dividen. Ini yang biasanya orang kan pada bilang ya, wah tokoh saham Indonesia Pak LKH gitu ya. Dulu mengejar capital gain gila-gilaan ya. Tapi lihat dia sekarang hidup udah dari dividen doang. Kenapa? Karena dividen itu bisa setahun dapat 8,5%. Apalagi yang komoditi itu kalau lagi bagi bisa 20-30%. Ya lu masuk 1 miliar aja lu dapat dividen 300 juta pak. Artinya apa? Artinya per bulan lu punya 25 juta passive income. Iya betul. Tapi kalau 1 miliar Dan tapi biasanya saham dividen ini kalau misalnya kita udah beli kemudian dia bagi dividennya gede, biasa habis bagi dividen pasti turun. Itu normal, dia koreksi. Dan biasanya saham dividen ini orang ngelihatnya bukan kayak beli saham jual saham, enggak. Ngeliatnya gini, gue punya 1 miliar nih Bil, nganggur, taruh di obligasi cuma dapat 7%. Taruh misalnya di mana? Di reksadana pasar uang cuma dapat 5%. Iya enggak? Taruh di robot trading dapat 100% tapi bisa hilang. Kan kita punya uang nganggur, kita nyari pilihan. Betul, yang aman yang mana nih gitu. Yang mana nih? Nah, kalau gue taruh di saham katakanlah saham batu bara bagi dividen 30%, setahun 1M gue ngasilin 300 juta. Betul. Tapi abis itu bisa jatuh harga sahamnya sampai 40-50%. Berarti kan secara capital gain kita jadi floating loss. Tapi kalau duit gue nganggur memang buat dapat yearly per tahun, gue nggak pusing. Yang penting per tahun gue dapat 20%, 20%, 30%, 30%, 30%. Gue nggak peduli harga sahamnya berapa, dia akan naik turun terus. Betul. Karena modal gue udah banyak. Gue cuma nyari tempat taruh yang ngasilin yield. Betul. Jadi yield 3 ini cara mainnya beda. Kalau gue boleh kasih suggestion based on gue, selama modal kalian terbatas banget, mainlah di blue chip dulu. Kalau modal kalian udah bisa lebih dibelah buat resiko yang lebih tinggi dengan gain lebih tinggi, belah-belahannya bisa masuk saham konglomerat. Kalau kalian udah menikmati ini semua dan puji Tuhan kalian dapat warisan dah.
Tiba-tiba amit-amit ya orang tua dipanggil Tuhan. dan berdoa juga orang tua punya warisan. Ya. Dapat warisan banyak. Wah gila kok 5 miliar. Nah itu lu mau masuk dividen langsung gak ada masalah. 20% SHM bro. Iya benar sih. Hah? Bener masuk sih. 5M 20% SHM. SHM bagi 12 dah. Sebulan lu punya 80 juta tuh buat lu habis-habisin gak ngapa-ngapain. Betul. Abis itu mau harga turun naik lu bodo amat. Karena kan dia pasti nanti naik lagi. Cycle. Iya benar. Cycle. Gitu. Jadi mungkin sekarang mostly kita lihat saham dari 3 ini sih. Oke. Tapi dari sisi investing ya. Ya. Tadi bukan dari sisi trading. Ya. Betul. Ya kalau misalnya mau trading bisa diversifikasi bisa. Tadi kan. Bisa pilih saham Konglo atau apa bisa. Oke. Nah, ini mungkin penting buat teman-teman yang baru belajar tentang saham. Yang namanya market maker. Oke. Kan harga saham, iya. Harga saham naik turun itu kan based on supply dan demand. Nah, perannya market maker di sana tuh apa? Oke, teman-teman, kita tidak bisa munafik. Saham itu semuanya butuh market maker supaya likuiditasnya bisa bergerak. Semua saham itu digerakin sama emitennya sendiri dan grup emitennya sendiri. Itu normal. Karena kalau tiba-tiba kalian panik selling jual semua, siapa yang mau nahan harga sahamnya? Bisa nol tuh. Bisa hancur. Mereka harus tahan. Tahannya pakai liquidity. Liquidity dari mana? Mereka nggak bisa beli sendiri. Mereka harus ditipin duitnya sama sebuah pihak, instansi apapun yang akan jadi market makernya. Gitu. Jadi udah pasti ada bandar, pasti ada market maker, sudah pasti ada. Kalau tidak, harga saham tidak bergerak kemana-mana dan bursa saham ini tidak bisa bergerak. Makin banyak market maker sebetulnya makin bagus. Yang nggak bagus adalah kalau makin banyak saham yang rakpul. Gitu. Jadi jangan bilang kalau gitu bandar market maker jelek. Enggak. Itu emang dibutuhkan. Simpel. Kalau kalian sekarang mau IPO deh, kok gue punya perusahaan, gue mau IPO listing di publik. Hal pertama yang gue butuh apa? Cari konsultan buat laporan keuangan, cari underwriternya. Habis itu kalian cari apa? Cari bandarnya. Betul. Siapa nih yang bisa bantu nih likuiditasnya? Siapa yang ngerti? Siapa yang jago maininnya nih? Yang bisa bantu ngelola. Siapa yang bisa bantu kelola transaksinya sampai setahun 2 tahun ke depan? Kalau harapannya jadi kayak BBCA kan begitu. Yes. Tapi nggak bohong, itu semua butuh market maker yang bagus dan kalian butuh modal yang besar. Ya. Gitu. Jadi ini untuk pengetahuan ya. Gitu. Oke, terakhir. Gue pengen tanya tentang strategi investasi lu gitu. Sekarang itu porsinya gimana nih, Teh? Saham US kan tadi lu bilang ada saham S, ada saham Indo. Nah, lu gimana cara strateginya sekarang? Gue itu berdasarkan 2 hal. Gue tuh selalu investasi, pertama berdasarkan momentum base, 2 berdasarkan kondisi sebetulnya. Gue akan susah jawab karena ini video sebetulnya evergreen. Iya, betul. Tapi karena ditanya strategi, gue harus jawab tidak evergreen. Berdasarkan kondisi saat ini. Detik ini itu bulan April 2005. Iya, 2025. Jadi akan relevan dengan kondisi April 2025. Iya. Kalau kalian nonton ini 2026, 2027, nggak relevan. Ya Google lah. Iya. Gitu ya. Maka kondisi sekarang biasanya gue momentum base. Momentum base adalah kalau duit nganggur gue lagi banyak, semua instrumen yang bagus dan lagi murah biasanya gue diversifikasi. Mau itu misalnya kalau ini investasi bukan saham doang ya. Mau itu Bitcoin, mau itu saham blue chip, lagi murah gue beliin aja. Karena pasti naik. Tapi dengan kondisi tidak menentu seperti sekarang, gue lebih heavy di yield tahunan. Gue cuma nyari duit segini taruh obligasi dapat berapa, duit segini taruh saham Big Bang dapat dividen berapa. I see. Kalau ini dapat 7%, ini dapat 9%. 16% lu bagi 2, berarti average gue tahun ini cuma nyari 89%, udah titik. Gue gak nyari ini bisa naik ke berapa segala macam, enggak. Gue cuman yang penting gue taruh duit segini dapat 9%-nya berapa. Karena invest kan juga invest. Panjang. Invest. Sambil apa? Sambil likuiditas gue tumpuk terus. Dari penghasilan yang akan lebih dari pengeluaran gue berbulan-bulan ke depan, likuiditasnya gue tumpuk terus sampai momentum berikutnya. Gue ngerasa udah cukup oke untuk gue masuk, gue akan masuk lagi. Yaitu kondisi gue sekarang. Gue gak berani terlalu agresif dan gue tidak berani terlalu tidak liquid. Tengah-tengah lah. Agree. Tengah-tengah. Tapi kalau ditanya kok duit lu gak muter, gue cari yield. Udah being safe aja. Gue gak berani nih all in di 1-2 instrumen di kondisi per April 2025. Gue gak tahu Juni 2025 otak gue kayak gimana. Karena kan kita based on perkembangan situasi. Gitu. Oke, kayaknya ini udah pack banget dan cukup Teh. Ya semoga teman-teman juga dapat insight yang banyak tentang saham. Nanti kita akan lanjut lagi ya di series dari nol berikutnya.